Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum syabab. Alhamdulillah hari ini puasa semua ya, Ramadan. Ini sudah di hari ke-14. Alhamdulillah kita bisa berpuasa. Ya mungkin ada yang sebagian penuh, ya sebagian enggak penuh karena mungkin haid atau mungkin menstruasi gitu ya. Tapi insya Allah hari ini sehat semua, ya, bisa kumpul lagi setelah mungkin beberapa pekan kita tidak mengadakan majelis. Alhamdulillah, ya. Hari ini kita masih melanjutkan dalam pembahasan fikih nikah atau kajian pranikah dari kitab Ahkamul Usroh fi Syariah Al-Islamiyah. Ya, kita hari ini membahas tentang mahar ya. Jadi membahas tentang mahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Al-mabhatsu al-awwal al-mahru. Fal mahru huwa al-mal alladhi tustahaqqahu al-mar'ah. Tastahiquhu al-mar'ah fi muqabalatil manafi'il bid'ah wa yajibu laha 'inda aqdi az-zawaj wa yastaqiru wujubuhu ala zauj bidukhul 'alaiha. Jadi ada beberapa ketentuan berkaitan dengan mahar di sini. Sekarang apa itu dimaksud dengan mahar? Mahar itu artinya adalah suatu nilai tukar secara bahasa. Ya, misalkan kita beli handphone, maharnya berapa? 3 juta rupiah, 4 juta rupiah. Itu nilai tukar. Kita memberikan rupiah senilai 3 juta, kita mendapatkan handphone. Oke, kita muafik di sini bahwasanya mahar artinya adalah nilai tukar. Ya. Oh, mahar handphone misalkan Samsung seharga 4 juta rupiah. Oh, saya nggak punya 4 juta, saya punya 2 juta plus handphone Xiaomi. Dilihat, oh Xiaomi tipe A, tipe B, tipe C, kita lihat harga sekian. Ya sudah, kamu nambah 1.500.000 saja. Ya sudah. Berarti maharnya 1.500.000 plus handphone Xiaomi. Jadi itu mahar adalah nilai tukar. Nilai tukar tentunya macam-macam. Tidak harus bentuknya uang. Ya. Bisa tadi misalkan barang dengan uang, barang dengan barang. Ya. Atau maharnya adalah kamu bekerja di tempat saya selama 1 bulan penuh. Ya sudah, maharnya artinya 1 bulan penuh. Ya, saya beli Samsung, ya maharnya adalah saya nggak punya uang. Gimana? Ya sudah, kamu bekerja 1 bulan penuh dengan catatan misalnya perharinya sekian, sekian, sekian. Atau dengan catatan per hari minimal penjualan sekian. Jadi itu mahar yang setelah disepakati oleh kedua belah pihak. Itu mahar secara bahasa. Secara nikah gimana? Al-mal. Jadi ada bentuknya harus materi. Ya. Sebagian ulama menambahkan di sini, oh boleh bentuknya non materi. Apa contohnya? Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan misalkan maharnya adalah bimbing tesis sampai selesai. Itu maharnya, contohnya. Ya. Jadi sebagian ulama menambahkan boleh, tidak harus bentuk uang atau materi. Ya, tapi dalam Syafi'i itu harus bentuknya materi. Ya. Al-mal alladzi tastahiquhu al-mar'ah. Jadi harta yang dimiliki, yang diberikan untuk siapa? Untuk perempuan. Jadi dari pihak laki-laki ke perempuan. Dan ini bukan berarti harta keluarga gitu ya. Tidak sama dengan dari pemberian dari keluarga laki-laki kemudian untuk tidak. Ya, tapi dari murni dari laki-lakinya. Tastahiquhu al-mar'ah, yang diberikan untuk perempuan. Fi muqabalati manafi'il bid'ah. Ya. Maka timbal baliknya apa? Yaitu dia bisa memiliki ya kebermanfaatan atau manfaat dari apa? Dari hubungan biologis. Seperti itu dalam akad nikah. Wa yajibu laha 'inda aqdi zawaj, dan itu diwajibkan saat akad. Ya, maka mahar itu diwajibkan kapan diwajibkan? Saat akad. Saat akad maka wajib bagi
si mempelai pria untuk memberikan mahar. Entah itu nyicil, nunggak, atau sudah diberikan dulu. Yang penting saat akad sudah ada tanggungan, beban untuk mempelai pria untuk memberikan mahar. Wa yastaqiru wujubuhu 'ala zauj bidukhul 'alaiha. Maka kapan mulai tadi saat akad dibebani tanggung jawab untuk memberikan mahar, ya. Dan mahar itu menjadi wajib, ya, menjadi wajib diberikan saat kapan? Saat memulai hubungan biologis. Seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan mahar. Dan mahar ini tidak ada batasan minimal maksimalnya. Ya, tidak ada batasan minimal maksimal berapa tidak ada. Jadi memang mahar ini tidak ada batasan, berapa minimalnya, berapa maksimalnya, tidak ada. Ya. Kita coba lihat nanti di ya. Ya, sebagian ulama memberikan batasan minimal mahar terhadap wanita. Ya, ada yang mengatakan 2,5 dirham. Ya, ada yang mengatakan 12,5 dirham. Ya, pendapat masing-masing. Namun dalam mazhab Syafi'i tidak ada batasan minimal dan maksimal. Namun disunahkan dalam mahar apa? Yaitu yang meringankan beban pria atau mempelai pria. Seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu tentang nafkah. Ya, jadi ini al-huquq al-khassa bizaujah. Haknya istri dapat apa aja ketika pernikahan. Itu ya. Tentang nafkah. An-nafkah atau nafaqah. Ya, ma yusarrifuhu al-insan ala zaujatihi wa sa'iru aqaribihi min ta'am wa kiswa wa sakan. Waladhi yuhimmuna fi hadzal mawdu' wa nafqatu zaujah. Maka yang pertama, nafkah itu ya segala sesuatu yang diberikan ya untuk siapa? Untuk istrinya. Apapun itu. Ya, jadi kita sekarang nafkah itu terbatas hanya materi si uang bulanan 4 juta, berarti nafkahnya 4 juta. Tidak. Ya, kalian tinggal di situ misalkan kontrak per bulan bayar 1 juta, 2 juta, itu juga termasuk nafkah. Kalian di situ makan, ke kafe, ke restoran, itu juga termasuk nafkah. Kalian pergi ke pasar, itu juga termasuk nafkah. Beli belanja, baju, itu juga termasuk nafkah. Jadi nafkah itu ya segala sesuatu yang diberikan kepada istrinya. Itu ya. Nah, kemudian wasairu aqaribihi ketika misalkan juga termasuk diantaranya orang tua misalkan. Ya, orang tua misalkan. Orang tuanya sudah tidak kerja lagi. Nah, kemudian anaknya ini wajib memberikan kehidupan untuk orang tuanya, nafkah untuk orang tuanya. Gitu ya. Atau mungkin adiknya tinggal sebatang kara sama kakaknya, maka kakaknya wajib memberikan nafkah kepada adiknya. Gitu ya. Jadi nafkah dalam Islam itu tidak terbatas hanya pada istri, suami istri enggak. Tapi ada hubungan kekerabatan yang juga layak dan menjadi haknya dia untuk diberikan nafkah. Kayak tadi misalnya orang tua ke anaknya. Orang tua sudah nggak kerja lagi, sudah nggak ada uang. Ya. Sedangkan anak-anaknya sudah pada kerja, sudah pada tumbuh, sudah pada dewasa, sudah. Ya. Maka gimana? Ya anak-anaknya kumpul, saling memberikan nafkah kepada orang tuanya. Terserah bagaimana mereka dalam bermusyawarah. Misalkan ada yang bulan 1, bulan 2, bulan 3 ganti-gantian, silahkan. Ada yang mungkin, udah saya makanan, kalian pulsa, listrik, air, kalian sewa rumah, silahkan. Gitu ya. Itu tergantung kesepakatan mereka. Juga misalkan kakak dengan adiknya tinggal sebatang kara.
Ya, dia tidak bekerja misalnya masih SMP, SD, tinggal sebatang kara sama kakaknya, ya maka kakaknya wajib memberikan dia nafkah, gitu ya. Jadi mayusarrifuhu al-insan ala zaujatihi wa sairu aqaribihi. Maka nafkah ini ya, diperuntukkan untuk laki-laki. Ya. Min ta'amin, dari apa? Bentuknya makanan, segala makanan apapun itu. Wa kiswatin, baju, ya, dibelikan baju, di, ya, dicucikan, itu termasuk itu. Ya. Wasakan. Sakan di sini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga termasuk diantaranya apa namanya kehidupan sehari-hari. Tentunya tempat tinggal oke, pasti itu wajib. Tapi di situ ada pengeluaran sehari-hari seperti misalkan beli deterjen, ya, sabun cuci piring, gitu kan? Nah itu termasuk dari apa? Termasuk dari nafkah. Ya. Jadi pertama yang berkaitan dengan makanan, yang kedua berkaitan dengan sandang ini ya, pakaian. Ya, kok ada istrinya nggak pernah diberikan baju selama 10 tahun, ya 5 tahun, 3 tahun. Ya, paling nggak belikanlah baju. Itu untuk memperbaiki hubungan antara kekeluargaan itu masing-masing. Gitu ya. Sakan ini artinya papan. Zaman dulu itu hanya sebatas dimaknai rumah tempat tinggal. Tapi sekarang kebutuhan makin kompleks. Ada itu kebutuhan deterjen, ada itu kebutuhan sabun cuci piring, ada itu kebutuhan listrik, ada itu PDAM, ada itu wah macam-macam. Uang iuran sampah itu termasuk dari bagian dari nafkah. Kenapa? Karena papan itu tidak hanya mencakup apa? Mencakup rumah tok enggak, tapi juga termasuk diantaranya operasional rumah itu, rumah tangga. Gitu ya. Jadi banyak yang salah dipahami nih, ya. Kok nafkah itu hanya sebatas kita ngeluarin uang 1 juta nih kasih sama istri? Enggak, bukan itu. Ya, yang dimaksud itu bukan itu. Yang dimaksud itu bagaimana dia dapat makan, dapat baju dan bisa hidup layak. Ya. Hukmu nafqatu zaujah. Wajibatun bil kitab wa sunnah wal ijma' wal ma'qul. Maka menafkahi istri wajib hukumnya secara Quran, ya, dari Quran, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Nah, kemudian ada ayat yunfik dzu sa'ati min sa'atih, untuk memberikan nafkah. Yunfik ini ada dua ulama menafsirkan. Pertama menafkahi, memberikan nafkah yang terbaik. Ya. Yang kedua adalah berinfak. Jadi ada dua. Kemudian yang ayat pertama askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan dia tempat tinggal yang layak. Maksudnya bukan hanya kita ngasih rumah selesai. Maksudnya adalah berikan dia penghidupan. Askinu. Kenapa Al-Quran di sini memakai kata sakan, bukan bait. Rumah itu dalam bahasa Arab bait. Ya, baitun. Yang kedua darun. Yang ketiga sakanun. Baitun itu lebih merujuk pada makna yang secara hakiki. Oh, rumah, bentuk bangunan rumah namanya baitun. Ya. Dar itu lebih merujuk pada makna yaitu suatu perkampungan, populasi, gitu ya. Maka kalau misalnya ada kata dar, itu artinya adalah perkampungan, populasi, hunian, itu ya. Baitun rumah. Nah, sakanun di sini juga bisa bermakna rumah, tapi rumah yang hidup di dalamnya, ada kehidupan di sana. Gitu. Maka dari itu Quran memakai makna askinuhunna, yaitu berikan mereka rumah, bukan hanya rumah tapi juga penghidupan yang lain. Min haitsu sakantum min wujudikum, sebagaimana kalian hidup, sebagaimana kalian tinggal di situ, hidup di situ. Kalau misalkan kalian tinggal di rumah apartemen, ya istri kalian bawalah ke apartemen yang selayaknya. Ya, jangan kalian tinggal di apartemen, istri kalian tinggal di kampung. Ya, sengaja tinggal di situ, pisahkan. Ya, kalian makan enak gitu ya,
Istri kalian suruh nanam sayur sendiri. Ya, ini nggak layak ini. Memang memberikan nafkah tapi tidak layak, tidak sesuai dengan apa yang Quran mau. Min haitsu sakantum, sebagaimana kalian tinggal. Kalau kalian tinggalnya di kota, ya kalau bisa istrinya tinggal di kota juga sebagaimana kalian tinggal. Gitu ya. Kalau misalkan harus berpisah, misalkan kerja, yang satunya kerja di kota, yang satunya tinggal di desa, ya, maka berikan penghidupan yang layak sebagaimana kalian tinggal di kota. Gitu. Kalau kalian makan sehari-hari ayam, maka berikan juga daging ayam. Jangan disuruh nanam sayur sendiri. Ya, mentang-mentang di desa udah kamu nanam sayur sendiri. Nah, itu ya. Jadi min haitsu sakantum min wujudikum, dari usaha-usaha kalian. Ya. Kemudian wa amma fi sunnah faqad jaa fi wujubin nafaqah ahadits katsira minha fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihim ala yutina farashkum ahadan tuhrikuhunna fa in fa'ala dzalika fadribuhunna ghadban ghairu mubarrah, ya ghairu mubarrah walahunna alaikum rizquhunna wa rizquhunna bil ma'ruf. Ini dalam hadis, ya. Hadis sahih Muslim. Ya, dalam kitab Syarh Nawawi, juga dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ya. Fattaqullaha fin nisa, maka bertakwalah kepada dalam bagaimana kalian berbuat, ya, memperlakukan wanita. Ya. Bertakwa, kita disuruh bertakwa dulu. Kita memperbaiki diri, menjaga diri kita, ya, untuk apa, dalam bagaimana kita mempergaulkan pada perempuan-perempuan itu, ya, yaitu istri-istri kita. Fa innakum, maka sesungguhnya kalian akhadtumuhunna bi amanillah, kalian sudah mengambil, kalian yang meminta mereka untuk tinggal dengan kalian, kalian yang meminta mereka untuk hidup dengan kalian. Yang sebelumnya hidup enak dengan ayah ibunya, kalian yang minta. Yang sebelumnya tinggal enak, ya, mungkin tinggal minta apa dengan ayah ibunya, kalian yang minta untuk mengambil, gitu ya. Kadang-kadang memakai kalimat atau mengambil, kalian mengambil mereka untuk tinggal dengan mereka, dengan kalian. Wastahlaltum furujahunna, dan kalian menghalalkan farjnya. Ya, farj itu adalah, ya, kelamin atau hubungan biologis dengan mereka. Bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Walakum alaihim alla yuti'hunna, ya, farsyakum ahadan tutrukuhunna, maka, ya, kalian memiliki kewajiban bagi atas diri mereka, gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka bandel, susah dibilangin, fadribuhunna dzarban ghairu mubarrih. Bukan berarti fadribu sini pukul, enggak. Islam tidak ada nama kamus KDRT di sini. Fadribuhunna di sini artinya memberikan evaluasi, diperingatkan, ya. Kemudian dzarban ghairu mubarrih, dengan pukulan. Maksudnya gini loh. Ini adalah diksi majas sebenarnya. Bukan hakiki kita suruh mukul, enggak. Karena perempuan itu kan lembut sekali hatinya. Dia dipukul dengan, misalkan dengan apa, pensil misalkan, itu dia merasa sakit hati, itu gampang sekali sakit hati, ya kan. Nah, maka maksudnya adalah bukan kita memukul, enggak, ya. Kalau dengan pukul aja membuat mereka sakit hati, maka apa, mengevaluasinya dengan cara yang lebih baik lagi, lebih bijak lagi, ya. Ghairu mubarrih, jangan sampai menyakiti, gitu. Maka fadribuhunna di sini, dorobannya ini bukan pukulan secara hakiki, tapi apa, secara majas. Bukan kita disuruh mukul, tapi kita disuruh memberikan evaluasi yang jangan sampai menyakiti mereka. Jadi perempuan dijaga betul di sini dalam Islam itu. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka
mereka berhak, ya, mereka berhak diberikan nafkah, ya, dengan cara yang baik. Wa kaifiyatu taqdirun nafkah. Ya, bagaimana kita menghitung nafkah atau nafkah? Ya, ya al-Hanabilah wal masyhur wal mufti bihi fi madzhab Hanafiyah anna nafkah tuqaddaru bi'tibari halu zauj wa zaujah. Menurut mazhab Hambali, dan ini juga yang dipakai oleh mazhab Hanafi, ya, anna nafkah, bahwasanya nafkah itu dihitung, diukur dari keadaan masing-masing pasangan tersebut. Jika pasangan tersebut baru memulai ekonomi, baru memulai, ya, usaha, memulai dagang, maka jangan disamakan dengan pasangan yang sudah 10 tahun dia punya usaha, gitu ya. Kadang kita itu selalu bercermin pada sosial media, ini loh, dia sudah seperti ini. Ya, dia sudah 10 tahun, dia sudah 5 tahun. Ya, dia usahanya itu usaha bapaknya yang sudah jalan puluhan tahun, belasan tahun, dia hanya ngikut. Ya wajar dia langsung naik, gitu kan. Jadi jangan disandingkan, maka harus sesuai dengan masing-masing. Dan ini pendapat yang masyhur, pendapat yang paling kuat. Ya, fa in kana musiraini falaha nafqatul musirain. Fa in kana ma'sirain fa alaihi nafqatul ma'sirain. Ya. Kalau dia orang kaya, orang berlebih, maka nafkahnya diberikan juga berlebih. Jangan dia berikan seakan-akan, ya, orang miskin, gitu ya, orang susah. Kalau dia berlebih, maka berikan nafkah juga yang lebih, gitu. Tapi kalau dia orang yang susah, maka ya sewajarnya sebagaimana mereka, keadaan mereka saja. Ya. Tidak harus ngikutin gengsinya harus tinggi, enggak. Tiap hari harus ke kafe, sekali ngeluarin 200.000, 150.000. Lah, dia gajinya 1 juta. Nah, gimana mau bayar rumah? Gitu ya. Bayar Syafi'iyah, ya, wal karahi min fuqaha al-Hanafiyah wa rajih fi madhhab al-Hanafiyah anna nafqa bi hal az-zawj. Kalau tadi dilihat dari apa? Suami sama istrinya, pasangan. Suaminya kaya, istrinya kaya, maka harus sesuai. Kaya berarti, ya. Suaminya kaya, istrinya miskin, berarti tengah-tengah. Suami miskin, istrinya kaya, berarti tengah-tengah, gitu ya. Tapi kalau Syafi'i, dan ini adalah ar-rajih, yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Ana nafqah yuqaddaru bi haliz zawj. Ya, maka, ya, dalam kitab Fathul Qadir mazhab Hanafi, ya, Bada'is Shana'i', ya, dalam kitab Al-Madhhab jilid 2 ayat halaman 162, ya. Hal ini dijelaskan bahwasanya nafkah itu disesuaikan dengan keadaan suaminya. Jika suaminya sedang drop, ya maka jangan tinggi-tinggi. Jika suaminya lagi bagus, maka jangan pelit-pelit. Jadi disesuaikan dengan keadaan suaminya. Wastadallu biqaulihi ta'ala liyunfiq dzu sa'ati min sa'atihi. Ya. Sa'atihi pakai hak dhamir. Ini menunjukkan bahwasanya merujuk pada laki-laki. Kemudian pendapat ketiga, ya al-Malikiyah annahu yu'addu halul mar'ah ala qadri kifayatiha. Nah, sebaliknya ini. Ya. Kalau Maliki dilihat dari perempuannya. Kalau beliau perempuannya kaya, maka suaminya harus mengikuti nafkahnya. Seperti itu. Ya, maka dari sini, ya, kalau dari Syafi'i, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah mengikuti keadaan suaminya. Tapi kalau dari mazhab Hambali mengatakan, ya, dan itu pendapat mereka, yaitu dilihat dari keduanya, tengah-tengah. Adapun Maliki dilihat dari istrinya. Seperti itu. Ya. Kemudian apa saja yang termasuk nafkah? Maka semua kullu ma tahtaju ilaihi al-mar'ah. Ini ya rol jumhur fuqaha, mayoritas mazhab fikih mengatakan
segala sesuatu yang dibutuhkan oleh perempuan itu, ya, fa innahu yajibu laha 'ala zauj, maka wajib bagi siapa? Bagi suami. Ya, itu. Maka segala kebutuhan itu wajib untuk menjadi apa? Menjadi masuk dalam suatu nafkah. Ya. Nah, kemudian wala yajibu 'alaihi syira'ul adwiyah wala ujratut tatayyub. Ya. Nah, adapun yang berkaitan dengan sesuatu kamaliyat. Kamaliyat ini artinya penyempurnaan. Misalkan kalau kita sekarang sudah ada apa namanya? Skincare misalkan ya. Nah, itu ya. Terus apa lagi kira-kira? Ya, body care misalkan yang penyempurnaan saja. Ya. Maka la yajib alaihi syira'ul adwiyah. Yang masuknya kamaliyat. Tidak wajib. Tapi boleh saja kalau mau beli kan boleh. Tapi tidak wajib tiap bulan harus dibeli. Enggak. Ya. Apalagi misalkan harus ke apa namanya? Dokter kulit misalkan atau apa ya. Yang bentuknya kamaliyat, bentuknya hanya penyempurnaan saja. Maka tidak wajib. Itu ya. Tidak wajib. Jadi yang kebutuhan maka wajib, tapi ada pun yang bentuknya penyempurnaan misalkan seperti beli aksesoris ya. Hanya penyempurnaan saja, tidak suatu namanya kebutuhan, maka tidak diwajibkan. Seperti itu. Nah, wujubun nafaqah. Ya, al-aslu fi wujubin nafaqah annaha tajibu yauman fa yauman. Seharusnya nafkah itu diberikan hari per hari. Ya. Tapi boleh ta'jil. Ya. Boleh. Ta'jil itu artinya didahulukan, diawalkan, boleh. Dalam setahun misalkan, nih saya berikan nafkah kamu sebesar 70 juta untuk dalam setahun, boleh. 50 juta untuk setahun, boleh. Atau mungkin dalam bulanan, kamu 5 juta bulanan, boleh. Ya. Jadi tidak ada masalah untuk ta'jil. Ya, diawalkan. Tapi kalau ta'jil diakhirkan, ya, diakhirkan di sini wa yaro Abu Hanifah wa Abu Yusuf annahu lam yastarji' minha syai'an li anna nafqah sillah. Ya. Menurut Abu Hanifah maka enggak boleh ditakjil di akhir. Diakhirkan enggak boleh. Ya. Seperti itu. Tapi menurut jumhur diperbolehkan untuk diakhirkan. Ya, menurut jumhur boleh diberikan di awal boleh, di akhir boleh. Adapun hari-hari enggak apa-apa gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin kita cukupkan sekian ini. Selanjutnya kita membahas tentang hukum adamul infak, berkaitan yang tidak diberikan nafkah, gitu ya. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan depan. Ya, kita kafaratul majlis. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wal afu minna